Oh, hello student. Welcome to accounting class with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai apa sih itu perusahaan jasa. Kemudian kita juga akan membahas mengenai bukti-bukti transaksi yang digunakan sebagai bukti pencatatan atas transaksi keuangan yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan. Selengkapnya, kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 55 sampai dengan 61. Mohon perhatikan dengan seksama ya. Perlu kalian ketahui bahwa perusahaan jasa adalah perusahaan yang inti kegiatannya adalah memberikan jasa bagi konsumen atau pelanggan. Contoh perusahaan jasa adalah salon, jasa penjahit, rental mobil, konsultan, dan lain-lain. Perusahaan jasa memiliki karakteristik. Yang pertama, produknya tidak berwujud. Artinya, jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa tidak memiliki wujud secara fisik. Contoh, jasa penerbangan bisa menerbangkan banyak penumpang dari suatu kota ke kota lain. Kedua, produknya tidak dapat disimpan. Artinya, jasa tidak dapat disimpan untuk dijual kembali. Kita menggunakan dan menghabiskan jasa yang diberikan langsung di saat kita membeli jasa seperti jasa angkutan. Kemudian yang ketiga yaitu produknya tidak dapat dipisahkan. Artinya, perusahaan jasa memproduksi jasa yang diminta pelanggan bersamaan dengan penjualannya. Jadi, saat orang menikmati suatu jasa, di saat itu juga produksi jasa tersebut berlangsung. Ketika pekerjaan jasa telah diselesaikan, maka si pemberi jasa tadi akan memperoleh pendapatan dari pelanggan. Terakhir, produknya berubah-ubah. Artinya, tidak ada standar yang pasti mengenai kualitas jasa, karena hal tersebut tergantung pada selera, tempat, waktu, dan karakteristik konsumen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Dalam siklus tersebut, terdapat 3 tahap dalam kegiatan akuntansi. Pertama, tahap pencatatan yang terdiri dari jurnal umum dan buku besar. Kedua, tahap pengiktisaran yang terdiri dari neraca saldo dan kertas kerja. Dan tahap terakhir yaitu tahap pelaporan yang terdiri dari penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, tahapan-tahapan ini nih akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terakhir kita akan membahas mengenai bukti pencatatan. Nah, bukti pencatatan itu adalah elemen yang sangat penting dalam rangka pencatatan transaksi. Transaksi yang dicatat pada umumnya adalah transaksi yang memiliki bukti pencatatan. Dengan demikian, bukti pencatatan adalah dokumen otentik yang menerangkan dan membuktikan bahwa suatu transaksi telah terjadi sehingga perlu dilakukan proses pencatatannya. Bukti pencatatan terdiri menjadi 2, yaitu bukti eksternal dan bukti internal. Pertama sekali kita akan membahas mengenai bukti transaksi eksternal, yaitu bukti transaksi yang digunakan di luar perusahaan, baik bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan maupun pihak di luar perusahaan. Contohnya faktur, kwitansi, cek, nota, dan lain-lain. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai faktur. Nah, faktur adalah bukti penjualan barang secara kredit yang dibuat oleh penjual untuk pembeli. Bagi penjual, faktur yang dikeluarkan untuk pembeli disebut faktur penjualan. Sedangkan bagi pembeli, faktur tersebut dinamakan faktur pembelian. Faktur dibuat beberapa rangkap sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian kita akan membahas mengenai kwitansi. Nah, kwitansi adalah surat tanda bukti pembayaran sejumlah uang yang dibuat oleh penerima uang. Kwitansi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian di sebelah kiri disebut subkwitansi sebagai bukti bagi si penerima uang. Sementara bagian di sebelah kanan diberikan kepada pembayar uang. Dalam praktik, kwitansi dibuat rangkap. Bagian asli diberikan kepada pembayar uang dan salinan sebagai arsip bagi penerima uang. Selanjutnya cek. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu saat surat tersebut diserahkan kepada bank. Ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank dan memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro.
Kemudian kita akan membahas nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian atau penjualan barang yang dilakukan secara tunai. Nota kontan ini merupakan bukti transaksi yang sering digunakan. Kemudian kita akan membahas nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli atau disebut dengan retur pembelian. Nota debit dibuat oleh pihak pembeli. Biasanya, nota debit ini dibuat ketika pihak pembeli merasa pesanan yang dikirimkan oleh pihak penjual tidak sesuai dengan yang telah dipesan, atau barang yang dikirimkan cacat atau rusak. Terakhir, nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual atau disebut dengan retur penjualan. Nota kredit dibuat oleh penjual ketika barang yang dijual dikembalikan oleh pembeli. Biasanya nota kredit ini dibuat ketika pihak penjual telah menerima barang yang telah dikembalikan oleh si pembeli. Karena pihak pembeli merasa pesanan yang dikirimkan oleh pihak penjual tidak sesuai dengan yang telah dipesan atau barang yang dikirimkan cacat atau rusak. Selanjutnya kita akan membahas bukti transaksi internal, di mana bukti transaksi ini digunakan di dalam perusahaan sendiri dan tanpa melibatkan pihak luar. Contohnya, bukti penerimaan kas, di mana bukti ini dibuat perusahaan bila ada aliran kas masuk ke dalam perusahaan. Kemudian, bukti pengeluaran kas, di mana bukti ini digunakan sebagai bukti untuk pengeluaran uang perusahaan. Terakhir, bukti memorial, di mana bukti ini dibuat untuk pencatatan transaksi perusahaan yang tidak berkaitan dengan arus kas. Misalnya, untuk pencatatan penyusutan perlengkapan atau penyusutan gedung. Sekian pembahasan kali ini tentang perusahaan jasa dan bukti transaksi. Sekarang, lanjutkan latihan yang sudah mi-share di Edmodo di kelas masing-masing ya. Mohon kerjakan dengan teliti. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.